Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Lestari, NPM 171006963201119, Prodi Administrasi Negara Reguler 3. Saya dari Yayasan STIS Tio Muara Bungo. Di sini saya akan sedikit membahas tentang yaitu materi karakteristik evaluasi kebijakan publik, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah saya, yaitu evaluasi kebijakan publik. Baiklah, langsung saja ke judul pertamanya, yaitu karakteristik evaluasi kebijakan publik. Sebelum membahas semuanya, saya akan membahas sedikit tentang apa yang dinamakan evaluasi. Gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Di sini pertanyaan utamanya bukan mengenai fakta, apakah sesuatu ada, atau aksi, apakah yang harus dilakukan, tetapi tentang berapa nilainya. Menurut pendapat sebagian ahli kebijakan, evaluasi dimasukkan dalam tahap akhir siklus proses kebijakan. Namun tidak sedikit dari beberapa ahli yang justru berpendapat bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir, namun masih ada tahap selanjutnya dari hasil evaluasi tersebut. Sejatinya, kebijakan publik lahir mempunyai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan. Namun sering sekali terjadi kebijakan tidak berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengetahui sejauh mana suatu kebijakan dan sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dilakukanlah yang namanya evaluasi. Dalam bahasa yang lebih singkat, evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai suatu manfaat dari kebijakan, menurut Winarno. Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya. Menurut Dan, evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode analisis kebijakan lainnya. Seperti yang pertama, yaitu evaluasi mempunyai fokus nilai. Metode fokus nilai, di sini evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai-nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri. Metode yang kedua yaitu ada yang namanya itu interdependensi fakta nilai. Di sini tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau sebaiknya yang terendah, diperlukan tidak hanya bahwa hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok, atau masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus dilakukan oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan persyarat bagi evaluasi. Metode yang ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan. Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu metode dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada, misalnya kesehatan, dapat dianggap sebagai intrinsik diperlukan bagi dirinya atau ekstrinsik diperlukan karena hal-hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain. Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hierarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran. Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Evaluasi merupakan tahap penting dalam pelaksanaan suatu program. Manfaat positif akan diperoleh apabila evaluasi dijalankan dengan benar dan memperhatikan segenap aspek yang ada dalam suatu program. Menurut Dan, mempunyai
Evaluasi mempunyai sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu yang pertama, fungsi evaluasi merupakan dapat memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu misalnya seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesepakatan telah dicapai melalui tindakan publik. Fungsi yang kedua yaitu evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analis dapat menguji alternatif sumber nilai, misalnya kelompok kepentingan dan pegawai negeri sipil, ataupun kelompok-kelompok klien, maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas, yaitu misalnya dalam teknis, ekonomi, legal, sosial, ataupun substantif. Baik, lanjut ke yang selanjutnya, itu saya akan membahas tentang kebijakan publik. Di sini saya ambil dari menurut Samudra Wibawa, kebijakan sebagai suatu sistem, yaitu kebijakan sebagai suatu sistem yang memiliki 3 komponen, yaitu yang saling timbal balik. 3 komponen tersebut yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik itu sendiri. Ketiga komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain. Komponen-komponen ini dapat diperjelas secara rinci. Misalnya dalam yang pertama tadi kan ada pelaku kebijakan. Pelaku kebijakan yaitu badan pemerintahan maupun orang atau lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Mereka dapat mempengaruhi dan sekaligus terkena pengaruh dari suatu kebijakan. Yang kedua, itu lingkungan kebijakan. Yang dimaksud dengan lingkungan bukannya orang-orang atau lembaga yang berada di sekitar dan mempengaruhi pemerintah selaku penentu akhir suatu kebijakan. Mereka ini termasuk dalam kotak pelaku atau aktor kebijakan, melainkan lebih menunjukkan kepada bidang-bidang kehidupan masyarakat yang dapat atau perlu dipengaruhi oleh pelaku kebijakan. Yang ketiga yaitu kebijakan publik, yaitu serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan atau memecahkan suatu masalah dalam kehidupan masyarakat. Di sini saya akan sedikit membahas tentang tahap-tahap kebijakan publik. Ini menurut Charles Lindblom mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh William Dunn adalah sebagai berikut. Jadi, tahap-tahap ini merupakan menurut William Dunn, yaitu yang pertama ada yang namanya itu tahap penyusunan agenda. Sejumlah aktor yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Karena tidak semua masalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain dapat disentuh. Yang kedua yaitu tahap formulasi kebijakan. Di sini tahap formulasi kebijakan yaitu masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor atau pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan. Dalam tahap rumusan kebijakan, masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu ada namanya tahap adopsi kebijakan. Berbagai macam alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para aktor perumusan kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan dan mayoritas legislatif. Konsensus antara itu tahap adopsi kebijakan. Berbagai alternatif
macam alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para aktor perumus kebijakan. Pada akhirnya, salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi untuk ditindak lebih lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan dari mayoritas legislatif. Konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. Tahap yang keempat yaitu tahap implementasi kebijakan. Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan atau dilaksanakan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi, ini muncul berbagai kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana ataupun dari implementator, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. Tahap yang kelima yaitu tahap evaluasi kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Baiklah, dari uraian yang saya sebut mengenai tahapan pembuatan kebijakan publik, maka dapat dimengerti bahwa evaluasi kebijakan memegang peranan penting dalam tahapan kebijakan publik. Mengingat banyaknya masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, tentunya juga membutuhkan pemecahan masalah yang tepat dan sesuai untuk kondisi masyarakat yang ada. Cukup sekian pembahasan dari saya tentang karakteristik evaluasi kebijakan publik. Jika ada salah atau tentunya masih banyak yang kurang, saya mohon maaf dan mohon untuk diberikan saran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.